Oke lo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Vicky FX. Oke, saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan salam hangat selalu ya buat kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, om-om, tante-tante yang cantik mirip Mbak Imbong, yang ganteng mirip Nikita Willy. Dan tak lupa juga untuk yang mirip siluman keong racun ya. Semoga semuanya sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Oke guys, pada video kali ini kita bakal membahas alur cerita film Crazy Beggar Sukir tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang ahli bela diri legendaris yang hilang ingatan dan tiba-tiba dia terbangun menjadi seorang pengemis ya. Dikisahkan di sini bahwa dia harus menghadapi beberapa serikat penjahat yang menjadi bandar narkoba di sebuah kerajaan guys. Kira-kira seperti apa ya alur cerita filmnya? Oke guys, langsung saja kita tonton dari awal. Ini dia filmnya, let's go guys. Oke guys, cerita ini dimulai di sebuah kerajaan yang sedang dilanda kekacauan guys. Hampir semua mayoritas penduduknya mengkonsumsi narkoba jenis opium ya. Bukan jenis pil yang seribuan untuk si dogi, atau bukan juga jenis supat tai kebo ya, apalagi jenis yang kaleng-kaleng. Untuk menguasai sebuah kerajaan, para serikat penjahat ini menggunakan trik kotor dengan menyebarkan narkoba kepada para penduduk, sehingga para penduduk ketagihan dan rela melakukan apa saja demi mendapatkan opium tersebut. Sampai-sampai para penduduk rela memberikan istrinya untuk menjadi bahan cocok tanam guys. Oke guys, di saat keadaan semakin kacau, sama seperti alur cerita film superhero lainnya seperti Saras 008, Panji Manusia Milenium, Super Dede, ataupun Sidan yang bisa menghilang. Dan ini dia karakter utama kita datang, panggil saja namanya Ah Su. Ah Su bekerja sebagai penegak hukum di kerajaan Qingmeng. Dia adalah seorang ahli bela diri tak terkalahkan guys. Oke guys, saat pertarungannya melawan serikat penjahat dimulai, kali ini Ah Su mendapatkan musuh yang sangat kuat, sehingga membuat Ah Su sedikit kewalahan guys. Kemudian Ah Su pun memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan meriam. Alhasil meriam itu pun menimpa Ah Su dan musuhnya. Oke guys, sekarang kita tiba di sebuah desa di mana tempat Ah Su ditemukan dan tinggal bersama para sahabat-sahabat pengemisnya. Ah Su ditemukan oleh seorang pengemis wanita, anggap saja namanya Mawar ya. Mawar menemukan Ah Su dalam kondisi hilang ingatan guys. Mawar memiliki anak yang bernama Bunga. Mereka berdua merawat dan memberi tempat tinggal kepada Ah Su dan juga para pengemis, dengan catatan mereka harus membayar uang kos selama makan dan tinggal di sana. Ingat guys, hidup itu nggak gratis loh ya. Oke guys, sekarang kita telah tiba di mana saatnya para pengemis mengadakan turnamen tahunan untuk merebutkan jabatan ketua sekaligus pengemis terhebat di Qingmeng. Oke guys, berikut bakal gua kasih tahu kalian beberapa karakter yang menjadi pengemis ini. Yang pertama adalah Eman. Eman adalah seorang pengemis yang menduduki posisi pertama sebagai ketua sekaligus panutan bagi pengemis yang lain. Dan yang kedua ini adalah si Emen. Dia adalah seorang pengemis yang memiliki bulu hidung terpanjang sekaligus ahli dalam tipu muslihat guys. Dan untuk yang ketiga ini kita anggap saja namanya Emon ya. Emon adalah seorang pengemis waria yang ahli juga dalam tipu-tipu muslihat guys. Saat turnamen para pengemis sedang dimulai, tiba-tiba polisi menemukan seorang saudagar kaya yang meninggal secara tidak wajar guys.
Setelah polisi meneliti apa penyebab korban meninggal, ternyata si korban meninggal karena mengkonsumsi opium jenis terbaru yang lebih berbahaya guys, sehingga menyebabkan si korban berhalusinasi dan tertawa berlebihan hingga merobek mulut kemudian mati guys. Oke guys, next kita berada di markas para serikat penjahat. Ini adalah Busong, ketua serikat penjahat yang berencana menyebarkan opium dan menguasai dunia guys. Oke guys, di tempat ini Busong berserta 4 anak buahnya yaitu Zilong, Badang, Kagura, dan Lapu-Lapu berencana membuat opium dalam jumlah yang sangat besar. Dan rencananya akan mereka ledakan saat acara festival dimulai, sehingga para penduduk mau tak mau harus menghisap dan kecanduan guys. Oke guys, saatnya kita tiba di rumah si Kagura. Kagura diperintahkan oleh Busong menjadi bandar utama opium. Dan pada hari ini si Kagura lagi kedatangan customer ya guys. Bukan untuk genjot, tapi untuk opium guys. Oke guys, saat si Kagura ini lagi asik-asiknya nonton YouTube, tiba-tiba si customer ini lari membawa opium tanpa membayarnya guys. Kemudian karena takut dia dikejar oleh si Kagura, dia menyembunyikan opium tersebut. Oke guys, sekarang kita lanjut ke dunianya si Mawar. Saat si Mawar sedang asik memakan bebek panggang yang ia curi, tiba-tiba datang polisi. Spontan dia takut dan berlari, lalu bersembunyi. Dan alhasil dia menemukan opium tersebut, namun dia tidak tahu itu opium atau bukan. Ya, yang namanya juga cewek ya guys, yang penting berkilau aja gitu. Hehehe. Malam hari pun tiba. Dan saat ini si Mawar sedang mengadakan acara makan malam. Si Mawar berencana membuat mereka pada mabuk sehingga dia bisa melihat benda apa yang dia temukan guys. Kali ini dia sangat girang banget ya, sampai-sampai barang tersebut dia gigit guys. Dan di keesokan paginya si Mawar ini meninggal guys dalam keadaan mulut tersobek. Oke guys, karena mendengar ada yang meninggal dengan keadaan mulut tersobek, para serikat penjahat ini langsung bergegas mendatangi rumah si Mawar untuk mengambil opium yang dicuri guys. Tapi opium tersebut tidak mereka temukan guys, dikarenakan opium tersebut ternyata masih berada di genggaman mayat si Mawar. Seketika itu mereka pun membunuh dan menculik si Bunga dengan alasan agar mereka bisa menyuruh si Asu untuk menukarnya dengan opium tersebut. Oke guys, ketika mendengar si Bunga diculik oleh si Kagura, seketika itu Asu kemudian menyelinap ke markas penelitian dan berencana mencuri opium tersebut untuk ditukar dengan si Bunga. Akhirnya pertemuan dengan para serikat penjahat pun dimulai. Asu bersama polisi yang membantunya sedang bernegosiasi. Saat Asu memberikan opium tersebut, namun ternyata yang didapat Asu itu bukanlah si Bunga guys. Asu pun tertipu dan segera bergegas menuju markas para serikat penjahat tersebut. Oke guys, ini dia akhirnya kita telah sampai di mana Asu dan kawan-kawannya telah sampai di markasnya si Busong. Di sini Asu dihadang oleh Kagura dan antek-anteknya. Mau tak mau mereka pun harus memulai pertempuran. Karena sedikit kecerobohan Asu, akhirnya Asu harus mengalami nasib yang sangat buruk. Si Emen dan si Emon harus terbunuh oleh si Kagura guys.
Oke guys, dan seketika itu pun Asu marah dan membunuh si Kagura. Diselang rasa sakit atas kematian Emen dan Emon, kali ini Asu harus berhadapan dengan bos besar Busong. Tanpa diduga si Busong ini sangat kuat guys, sehingga Asu pun harus mengalami kesulitan untuk kedua kalinya. Oke guys, ceritanya tidak sampai di sini saja, karena Asu mengalami rasa sakit yang sangat dalam karena kehilangan para sahabatnya. Tiba-tiba si Asu ini nggak sadarkan diri, dan dia pun menjadi sangat kuat sehingga si Busong kewalahan untuk menghadapi si Asu ini guys. Tanpa banyak berpikir, si Busong pun langsung mengambil si bunga dan menjadikan dia sandra agar si Asu bisa melepaskan si Busong guys. Oke guys, namun di sini rencana busuknya si Busong gagal ya guys untuk membunuh si Asu lewat belakang. Dan seketika itu pun si Asu langsung marah hingga mengeluarkan jurus naga percona miliknya. Si Busong pun mati guys. Dan alur cerita ini pun selesai ya. Oke guys, mungkin cukup di sini saja untuk video kali ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi belnya ya, agar teman-teman bisa mendapatkan terus info updatean alur cerita terbaik dari Vicky FX. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Thanks for watching. See you next time bersama gua Vicky FX. Bye bye. 被人打坏了眼睛，看不清路。